Ketika laki-laki yang akan Anda nikahi cerita tentang mantannya yang negatif, nah itu udah red flag. Untuk pernikahan kedua, jangan pernah melakukan hal yang sama. Saran saya, Anda harus benar-benar membahas tentang keuangan. Hai perempuan pintar, halo Anda perempuan pintar yang sekarang posisinya lagi mempersiapkan pernikahan kedua ada? Hmm, kita mau bahas apa sih sebenarnya mesti kita persiapkan untuk pernikahan kedua dan ini penting, karena tidak semua perempuan yang mau menikah kedua itu mendapatkan pernikahan yang baik. Banyak yang bodoh juga sih, salah memilih. Nah yang pertama tentu saja kita harus tahu benar siapa calon suami kita yang kedua. Ini ada kejadian nih, ini baru tadi malam saya dapat ceritanya. Ada seorang perempuan yang sudah pernah menikah, dia sudah punya anak 2 dan dia mau menikahi, seorang laki-laki yang sudah pernah menikah, duda, jadi janda ketemu duda. Mereka bertemu cuma 3 bulan dan memutuskan untuk menikah. Terlalu cepat? Iya, menurut saya untuk sebuah relationship di zaman sekarang at least Anda 6 bulan untuk mengenal. Dan mengenal itu bukan cuma mengenal orang tua dan adik kakak, tapi lingkungan. Sekali lagi saya katakan lingkungan itu sekarang jauh-jauh lebih menakutkan dibandingkan keluarga. Kita bisa lihat mungkin kalau kita ke keluarganya, kok keluarga baik, kok keluarga cerita yang baik-baik, ya iyalah itu anaknya mereka. Tapi kalau kita ada dan kenal dengan lingkungan pertemanan, nih ya saya kasih tahu, teman itu kadang jauh lebih jujur dibandingkan ibunya. Oke, kasus yang perempuan yang lagi saya bahas ini, dia adalah seorang wanita yang sudah 13 tahun menjanda dan akhirnya bertemu dengan calon suaminya yang duda ini, kurang lebih dia baru dua tahun. Nah, buat Anda perempuan pintar, ketika calon Anda, kita bisa bilang dia misalnya duda kek, atau dia belum pernah menikah tapi punya beberapa mantan, ketika laki-laki yang akan Anda nikahi cerita tentang mantannya yang negatif, nah itu udah red flag. Karena kalau memang laki-laki yang sudah dewasa dan dia udah siap untuk menikah yang kedua kali, kita ngomong untuk yang kedua kali ya, atau sudah siap untuk menikah misalnya dia, belum pernah menikah, dia tidak akan pernah membahas masa lalu, apalagi menjelek-jelekan pasangan yang lalu. Ini adalah red flag yang pertama. Jadi ketika, Anda mengenal calon, yang harus diperhatikan adalah karakter, terutama karakter dia ketika dia ada di lingkungannya. Coba kenali teman-teman kantornya deh, misalnya sesekali Anda datang ke kantornya, atau misalnya ketika, calon Anda lagi ada di lapangan basket, lapangan badminton, yang lagi olahraga sama teman-temannya, adakan, satu sesi di mana Anda dadakan datang dan duduk di situ, perhatikan apa yang terjadi, interaksi calon pasangan Anda dengan teman-temannya. Karena mereka lebih lebih real, lebih jujur dibandingkan keluarga. Kalau Anda datang ke keluarganya, mungkin bisa jadi keluarganya menerima Anda dengan baik, dengan ramah, dan, Anda tidak melihat sesuatu yang agak-agak aneh. Tapi kalau sama teman-temannya, perhatikan apa yang menjadi candaan mereka. Kadang kalau, sesama pria kita lihat bercandanya itu lebih banyak, sesuatu yang lebih real. Kalau perempuan bercanda itu dan dia lihat ada calon calon suami si temennya yang perempuan, biasanya mereka bisa kompak untuk, melakukan percakapan yang memuji si teman yang perempuan ini. Tapi beda dengan laki-laki, kebanyakan laki-laki itu lebih spontan. Jadi misalnya ketika Anda diperkenalkan dengan, teman-temannya, bisa jadi salah satu temannya akan bercanda, "Oh yang baru nih, ada lagi yang kemarin." Nah itu kadang-kadang bercandaan yang sebenarnya serius. Itulah dunia laki-laki, karena jarang sekali laki-laki itu kalau bercanda itu seperti perempuan yang, mengada-ngada, yang apa, berbunga-bunga gitu. Kalau sesama laki-laki biasanya kalau temannya jelek, ya dia akan ngomong jelek. Kalau temannya banyak bawa pacar atau apa, kadang-kadang suka spontan. Perhatikan, karakter calon suami Anda di lingkungan pertemanan itu jauh lebih penting dibandingkan memperhatikan calon suami Anda di lingkungan keluarga. Karena keluarga saling melindungi dan keluarga tidak mungkin, membuat aib orang ini terlihat di orang lain. Nah, kemudian yang kedua persiapannya adalah Anda harus tahu calon Anda bagaimana dan Anda jangan merasa,
"Aduh aku nggak enak ya kalau ngomongin keuangan dalam rumah tangga." Harus diomongin, apalagi ini pernikahan kedua. Karena rata-rata di pernikahan yang pertama mungkin Anda terlalu polos, Anda menerima apa adanya calon suami waktu itu, ternyata ketika Anda menikah salah satu persoalannya adalah finansial. Nah, untuk pernikahan kedua, jangan pernah melakukan hal yang sama. Saran saya, Anda harus benar-benar membahas tentang keuangan. Bagaimana nanti ketika sudah menikah, Anda dalam kehidupan rumah tangga, apakah Anda harus bekerja, apakah Anda dilarang bekerja, apakah Anda membantu keuangan keluarga, atau misalnya Anda bisa lihat kira-kira pekerjaan calon Anda ini gimana? Tetap, kontrak, atau pengusaha, atau apapun juga. Karena rumah tangga cuma berdasarkan cinta, itu sama aja kayak cerita, dan itu nggak mungkin karena, ya secita-cintanya Anda tetap aja beli gas harus pakai uang kan. Jadi saran aku nih buat semua perempuan pintar yang mau menghadapi pernikahan kedua, jangan terlalu excited dulu, jangan terlalu berpikir bahwa, "Oh nanti menikah bakal A, B, C, D, dan segala macam." Ingat, pernikahan Anda sudah gagal yang pertama. Maka Anda harus membawa pernikahan kedua dengan yang akan Anda hadapi harus jauh-jauh lebih baik. Pertama karakter perhatikan, kedua tentang keuangan. 2 ini adalah kunci untuk Anda bisa tenang menikah untuk pernikahan yang kedua. Selamat untuk Anda yang sudah menyebarkan undangan, tapi jangan lupa cek lagi, apa iya Anda pasti akan dijamin kebahagiaannya dengan 2 karakter ini dari sosok calon Anda. Karena bagaimanapun juga terlalu cinta itu bisa bikin kita jadi buta, dan terlalu bucin itu bisa bahaya. Kalaupun Anda merasa, "Ya kayaknya kalau kayak gini gue nggak akan kawin deh." Perempuan pintar, kalau Anda tidak kawin, Anda tidak akan mati. Tapi kalau Anda kawin yang kedua kali dengan orang yang salah, lama-lama Anda bisa mati. Oke, nanti kita jumpa lagi di case-case berikutnya bersama saya, Soul Healer Anda.